Ini adalah sebuah troops yang belakangan populer di Super Sentai, terkhusus untuk season anniversary, di mana mempersilahkan suatu tim Sentai untuk mengubah dirinya menjadi Sentai legendaris sebelum mereka. Dan ini sangat menarik untuk di kalangan fans garis keras yang sudah sangat familiar dengan Sentai-Sentai yang biasa mereka saksikan sebelum itu, karena memberikan efek nostalgia yang membangkitkan kenangan-kenangan akan masa kecil kita dulu. Dan tentu saja hal ini sudah cukup sering dilakukan di franchise ini. Barangkali kamu juga bisa menyebutkan siapa saja yang bisa melakukannya. Dan oleh karena itu, kita akan merangkum semuanya dalam episode kali ini. Namun perlu disclaimer dulu bahwa video ini dibuat pada tahun 2025 awal. Jadi wajar saja kalau ada kekurangan yang belum kita sebutkan di sini jika kamu menonton ini di tahun 2031 misalnya. Dan perlu diperingatkan pula bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 metode berubah menjadi Sentai legendaris versi Tokuvex Indonesia. Gao Ranger Stolen Power, Ninpu Sentai Harikenger versus Gao Ranger. Mungkin yang satu ini agaknya kurang masuk hitungan, sebab kasusnya sangat berbeda dengan apa yang kita bahas pada segmen-segmen selanjutnya nanti, dimana sebenarnya ini lebih cenderung pada sebuah pencurian kekuatan atau Stolen Power. Karena pada movie Ninpu Sentai Harikenger versus Gao Ranger, Sentai Ninja berikut harus berhadapan dengan seniornya tersebut, yang mereka kira sedang dipengaruhi oleh mantra jahat atau semacamnya. Namun singkat cerita, Gao Ranger yang mereka lawan adalah penyamaran licik dari kelompok Jakanja yang terdiri dari Satarakura, Wendinu, Furabijo, Manmaruba, dan juga Sargain, di mana mereka mencuri kekuatan Gao Ranger asli dengan menipu para Power Animal agar bisa mendapatkan akses menjadi Super Sentai ke-25 tersebut. Jadi Satarakura dan yang lainnya yang merupakan musuh Harikenger bisa berubah menjadi Sentai seniornya dari serial prequelnya tersebut. Walaupun praktek pencurian kekuatan semacam ini sering dilakukan pada season-season selanjutnya, namun cuma di movie Harikenger versus Gao Ranger ini sajalah yang memungkinkan para musuhnya untuk bisa berubah menjadi Sentai lain di luar series mereka. Maka dari itu, seperti yang kita sebutkan di awal, kasus ini sangat berbeda dengan praktek berubah menjadi Sentai lain pada umumnya. Soul Advent, Gogo Sentai Bokenger versus Super Sentai. Buat yang lebih familiar dengan Gokaiger, mungkin kamu kenal dengan sosok Akaret dalam serial anniversary ke-35 tersebut. Namun 5 tahun sebelumnya, maskot anniversary Super Sentai ini sudah ada pada movie Gogo Sentai Bokenger versus Super Sentai, yang mengumpulkan para Sentai legendaris untuk bersatu menyelamatkan Bokenger dalam rangkaian anniversary ke-30. Bersama dengan para Sentai senior Bokenger tersebutlah, Akaret menunjukkan kekuatan aslinya yang disebut sebagai Soul Advent, di mana ia dapat mengakses seluruh kekuatan Sentai Red yang ditunjukkan dengan berubah menjadi Maji Red dan juga Gao Red, lengkap dengan seluruh kekuatan, gerakan, dan juga senjata yang bisa digunakan. Bahkan ia juga bisa meminjamkan senjata Ranger Merah seperti di Magnum milik Deka Red dan juga Hayate Maru milik Hurricane Red yang digunakan oleh Boken Red dalam pertarungannya. Sepintas ini mirip sekali seperti Gokaiger 5 tahun setelahnya, dan mungkin benar saja sebab kekuatan Sentai bajak laut tersebut memang didapat dari Akaret sebagai mentor masa lalu Gokai Red. Bahkan Satoru Akashi masih mengingat sosok Akaret dalam episode review Bokenger yang ada pada serial Gokaiger. Bedanya, Akaret mampu menggunakan kekuatan Sentai lain tanpa menggunakan alat apapun. Artinya, Soul Advent merupakan murni kemampuan dari Akaret itu sendiri. Gokai Change, Kaizoku Sentai Gokaiger. Dan ini mungkin yang paling populer di kalangan Legend Henshin, karena kemampuan tersebut adalah ciri khas dari anniversary ke-35 Super Sentai ini, dimana sejak awal Kapten Marvelous dan kawan-kawan sudah dibekali dengan Ranger Ki dari 35 tim Sentai sebelum diri mereka, sehingga dengan demikian mereka bisa mengubah diri mereka menjadi Sentai manapun yang mereka inginkan, lengkap dengan senjata, kekuatan, dan semua hal yang melekat pada Sentai yang dimaksud. Dan yang membuatnya unggul dibandingkan dengan semua metode Legend Henshin, karena membebaskan Gokaiger untuk mengakses semua warna Sentai, dalam artian bisa ditukar-tukar sesuai kehendak mereka. Misalnya mengubah semua Gokaiger menjadi red, blue, yellow, green, pink, dan juga lain semacamnya. Bahkan juga bisa menukar gender yang seharusnya. Misalnya personil pria bisa menggunakan Ranger Ki wanita ataupun sebaliknya. Bahkan juga tanpa menukar gender yang seharusnya. Misalnya personil pria bisa menggunakan Ranger Ki wanita dengan tetap menjadi seorang pria.
lainnya, begitupun sebaliknya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat serbaguna dan juga sangat fleksibel. Lebih unggul lagi, karena setelah tamat pun, Gokaiger tetap bisa mengakses kekuatan Ranger Ki yang berasal dari Sentai Junior setelah mereka. Dan itu beberapa kali ditunjukkan misalnya pada episode spesial Dobutsu Sentai Zyuohger dan juga movie 10 tahunan Gokaiger. Bahkan masih ada kemungkinan bahwa mereka tetap bisa menggunakan Ranger Ki yang baru di kemudian hari jika Gokaiger masih punya kesempatan muncul lagi di masa depan. Kaku Ranger dan Harikenger Nin Shuriken, Shuriken Sentai Ninja Ninin Girl vs Boy Final Wars berbeda lagi dengan yang lainnya, karena ini hanya dilakukan oleh satu orang anggota dalam sebuah movie spesial. Jadi bukan sebuah konsep baku yang berasal dari serial televisi utamanya. Dimana dalam movie spin-off ini, Fuka Igasaki atau Shiro Ninja tiba-tiba punya kemampuan untuk menjadi Sentai Ninja wanita sebelum Ninja, yakni Ninja White dari Ninja Sentai Kaku Ranger dan juga Hurricane Blue dari Ninpu Sentai Harikenger. Dan yang membedakannya lagi adalah karena Fuka melakukan henshin tersebut sekaligus, yakni menggunakan jurus yang disebut sebagai Henge Triple Mix Teknik yang memungkinkannya membelah diri menjadi 3, dan 2 bayangannya tersebut akan berubah menjadi Kaku Ranger dan juga Harikenger menggunakan Nin Shuriken dari 2 Sentai Ninja seniornya tersebut. Keren sih, tapi sayangnya itu cuma terjadi sekali dalam movie spin-off tersebut saja. Padahal jika ini menjadi konsep utama dalam serial Ninja, mungkin akan menjadi lebih keren lagi, karena dalam episodenya pun ada momen di mana Ninja Red dan juga Hurricane Red tiba-tiba muncul menjadi bintang tamu untuk melatih para Ninja dan juga memberikan Nin Shuriken baru tersebut. Namun itu pun hanya untuk meminjamkan jurus dari 2 seniornya tersebut, bukan untuk melakukan Henshin Legend seperti halnya yang dilakukan oleh Fuka tadi. Lupin Soul, Kisiryu Sentai Ryusoulger versus Lupin Ranger versus Pato Ranger. Mirip-mirip seperti sebelumnya tadi, karena ini cuma terjadi pada movie spesial dan cuma terjadi sekali dalam satu adegan tersebut saja. Dimana pada movie Ryusoulger versus Lupin Ranger versus Pato Ranger, Ko, Asuna, dan juga Melto diberikan 3 buah Lupin Soul oleh Noel Takao, yang kemudian digunakan untuk berubah menjadi trio Lupin Ranger. Dimana Ryusoul Red menjadi Lupin Red, Ryusoul Blue menjadi Lupin Blue, kecuali Ryusoul Pink yang kini berubah menjadi Lupin Yellow. Uniknya, kekuatan itu tidak menghapuskan kemampuan berubah Lupin Ranger seperti halnya yang terjadi pada Gokaiger. Dalam artian, Kairi, Toma, Umika tetap berada pada wujud Rangernya meskipun kekuatannya telah didouble kepada Ryusoulger tersebut. Noel Takao menciptakannya dengan memasukkan kekuatan Dial Fighter milik rekan satu tim Lupin Ranger ke dalam 3 buah Haji Marino Ryusoul, sehingga memungkinkan terciptanya Lupin Soul untuk digunakan oleh Ryusoulger tadi. Hal ini seperti sebuah callback saat Lupin Ranger menggunakan kekuatan Pato Ranger pada movie Lupin Ranger versus Pato Ranger versus Q Ranger setahun sebelumnya. Dan kesamaan lainnya adalah karena ini cuma rangkaian special henshin, dalam artian tidak lagi dimunculkan dan digunakan lagi pada momentum Ryusoulger setelahnya. Avatar Chains, Avataro Sentai Don Brothers, dan ini yang paling mirip dengan Gokai Chains, setidaknya yang paling mendekati secara konsep, dimana meskipun bukan anniversary, Don Brothers secara mengejutkan bisa menghadirkan konsep Avatar Chains menggunakan Avatar Gear, dimana ini memungkinkan personil Don Brothers untuk bisa berubah menjadi Sentai legendaris manapun sebelum diri mereka. Mirip seperti Ranger Ki sih, tetapi ada banyak perbedaan yang sangat signifikan di sini, dimana Avatar Chains hanya memungkinkan satu Ranger berubah menjadi representatif Sentai dengan warna yang sesuai dengan dirinya. Misalnya Inu Brother cuma bisa berubah menjadi Black Sentai, dan itu pun berlaku untuk personil Don Brothers dengan warna masing-masing. Bahkan ada momen di mana Oni Sister tidak bisa berubah menjadi Ryusoulger sebab Sentai tersebut tidak memiliki representatif Yellow Ranger. Jadi tidak memungkinkan untuk mereka melakukan pertukaran warna apapun, kecuali Don Momotaro yang bisa berubah menjadi Zen Kaiser dengan warna putih. Lantaran Ranger itu merupakan anomali atau pengecualian dari semua konsep yang ada. Atau Dondora Goku yang bisa berubah menjadi warna apapun selama itu adalah Six Ranger. Dan uniknya, ini juga memungkinkan untuk bertukar gender. Misalnya Kiji Brother yang merupakan Ranger Pink pria dapat berubah menjadi Pink Ranger yang fisiknya adalah wanita. Begitu pula dengan Oni Sister yang ditunjukkan dapat berubah menjadi Yellow Ranger pria. Oleh karena itulah, belt mereka tetap sama dan tidak berubah, lantaran perangkat itu yang akan memuat Avatar Gear untuk digunakan.
Sai Henshin, number one Sentai Gojuger. Dan yang terakhir sejauh ini adalah Sentai Anniversary ke-50 di tahun ini, dimana secara mengejutkan pula bahwa number one Sentai Gojuger punya kemampuan setara Gokai Change. Hanya saja sekali lagi terdapat banyak perbedaan dan juga pengecualian, dimana jika Avatar Change maupun Gokai Change bisa mengubah anggotanya menjadi Sentai dengan warna masing-masing, metode Gojuger yang disebut sebagai Sai Henshin ini hanya memungkinkan mereka untuk menjadi Red Ranger saja. Jadi apapun warna anggota Gojuger, mereka hanya akan dapat berubah menjadi Sentai merah yang sesuai dengan penggunaan Sentai ring masing-masing. Bahkan uniknya, Sai Henshin masih mempertahankan armor milik masing-masing personil Gojuger, sehingga kita bisa melihat warna asli tiap anggotanya, lengkap dengan Sumega Buckle dan juga Tega Sword yang masih menempel pada diri mereka. Namun itu tetap memungkinkan mereka untuk menggunakan senjata dan juga jurus dari Sentai merah yang sedang mereka gunakan. Perbedaan lainnya adalah karena hanya bisa menggunakan Sentai Red yang notabene adalah laki-laki semua, maka Goju Unicorn yang sejatinya merupakan ranger wanita tetap akan berubah menjadi Red Ranger laki-laki. Seperti yang ditunjukkan saat ia berubah menjadi Ryusol Red, maka fisiknya akan tetap seperti seorang laki-laki. Jadi mirip seperti Avatar Change yang barusan kita sebutkan. Dan sejauh ini kita belum bisa mengulas keunikan Sai Henshin lainnya, sebab sampai video ini dibuat, Gojuger baru berjalan kurang dari 10 episode. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.